ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ittaqullah haitsu ma kuntum ma'asyiral muslimin wal mu'minin rahimakumullah. Dalam Al-Qur'an Allah mengkhabarkan kepada kita, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Allah mengingatkan kepada kita telah tampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat kerjaan tangan manusia. Hari ini entah sudah berapa pekan, berapa bulan, negeri kita semakin menunjukkan ketidaksanggupannya untuk melakukan hiburan untuk masyarakat di Sumatera yang berduka. Saya Ratib atau orang Sumatera, kampung saya termasuk yang tergulung dengan bencana dan saya termasuk yang kecewa. Dulu 4 tahun lalu, 5 tahun lalu di Lombok bencananya cuma segitu doang. Sudah buru-buru partai tertentu meminta agar status nasional. Sekarang yang mati sudah lebih dari 1.100, bahkan 1.300. Yang hilang masih di atas 5.000, yang sakit, rusak, yang cacat segala macam sudah lebih dari 20.000. Teman-teman di Aceh yang mengibarkan bendera GAM, saya tidak nyaman melihat. Rakyat lagi susah, mereka juga ingin mengekspresi. Jadi khutbah hari ini kita coba buka judul solidaritas dalam Islam. Kita awali dengan satu ayat supaya kita semua yang ada di Jumatan hari ini bisa mengetahui bahwa panitia berdasarkan iman. Dia berbenteng iman, dia berbatas iman. Jadi kita hari ini harus mulai memikirkan apakah bencana ini akan berhenti. Menurut saya tidak. Karena pembalakan liar itu bukan hanya ada di Pulau Sumatera, di Pulau Jawa juga, di Kalimantan juga, Sulawesi juga. Bahkan dalam penelusuran saya untuk Sumatera itu, bencana yang besar ini baru permulaan. Karena bencana tersebut nanti akan menghabisi seluruh hutan tersebut, karena sudah dibalak hampir jutaan hektar. Dan ternyata yang diincar oleh orang-orang yang menginginkan negara kita tetap hancur adalah di bawah Pulau Sumatera itu ada sumber daya alam yang kekayaannya ratusan bahkan ribuan triliun. Itu persis seperti yang terjadi di Desa Wadas. Periode yang terdahulu kita tahu di sebuah Desa Wadas, satu kampung diserbu oleh aparat, pemuda-pemuda yang kritis, tokoh-tokoh masyarakat yang mempertanyakan, dikepung dengan tank baja, ditangkap, disiksa di depan umum. Maka betul apa yang telah dikatakan oleh Soekarno. Soekarno dalam sebuah masa beliau masih jadi presiden, satu waktu nanti kalian akan berhadapan dengan pemerintahan yang kejam, yang lebih kejam dari penjajah. Apakah itu sekarang? Tentu buat kita pada hari ini kita mulai memahami dulu. Kita memberikan persaudaraan, solidaritas kepada masyarakat kita yang kena bencana yang ada di Sumatera. Tapi kita juga jadi malu. Belum beberapa hari sumbangan dari Gaza datang ke Sumatera. Kita juga malu juga, sumbangan 3 miliar ditolak oleh pejabat kita dengan alasan cuma sedikit. Sumbangan 30 ton ditolak juga sedikit. Masalahnya bukan uangnya, Pak. Pemerintah Malaysia tersinggung. Sudah lama jadi pejabat, tapi otaknya otak PKI. Ya. Ini tentu harus diperhatikan buat kita. Apabila satu waktu nanti ada bencana-bencana lain, boleh jadi negara-negara tersebut tidak akan nolong kita. Bahkan mereka akan saling mengkabarkan, "Woi, jangan mau kalian bantu Indonesia. Nanti kalau kalian kirim bantuan ditolak."
Ini penting saya katakan pada jamaah yang berbahagia. Maka yang pertama, persaudaraan dalam Islam porosnya iman. Alhamdulillah. Alhamdulillahi bi ni'matil iman wal Islam. Wa arsalana bi hidayatil Qur'an wa yaj'alana insyaallah minal mu'minin sholihin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaat yang berbahagia, sebagai stressing di khutbah kedua, saya ingin mengingat kita sebetulnya belum seberapa. Kalau kita coba runut dari India, di India itu tahun 2009 ada upaya jahat dari orang yang bernama Narendra Modi. Dulu waktu itu dia menjadi gubernur Gujarat. Tahun 2009 dia menyerbu sebuah kampung muslim di Gujarat dan mengepungnya dengan minyak dan bensin sehingga dibakarlah sebuah kampung, mati sekitar 2.000 orang. Kita tidak cukup tahu bahwa memang musuh-musuh Islam itu sampai tega sebenarnya. Tidak pakai bentak. Jadi wilayah ini mungkin penting kita perhatikan. Generasi muda kita tidak terurus. Generasi kita telah mempertuhankan handphone. Generasi muda kita telah mempertuhankan game online. Ya, dan selebihnya kita mari bersadar bahwa negeri kita memang sangat bahaya, dalam bahaya. Sumber daya alam kita dicaplok tanpa ada yang bisa mempertanyakan. Pengambilan nikel selama 2020 saja itu diakumulasi. Cina telah merampok uang negara kita antara 400 sampai 1.000 triliun.